Saudaraku sekalian, kita mau benar-benar belajar kebenaran, ya. Saudara bisa mengesampingkan yang lain pada saat ini, dan saudara bisa sepenuhnya memberi perhatian, fokus dan konsentrasi terhadap apa yang saya kemukakan. Saudaraku sekalian, manusia itu makhluk yang luar biasa. Karena manusia memiliki roh yang abadi, roh yang kekal. Dan nasib kekekalannya ditentukan oleh dirinya sendiri. Manusia memang tidak bisa bebas menentukan apa yang baik dan apa yang jahat. Yang menentukan apa yang baik dan jahat, menentukan apa yang salah dan yang benar, menentukan apa yang patut dan tidak patut, itu Allah sendiri. Manusia tidak bisa dikatakan bebas di sini. Untuk kebebasan seperti ini hanya Allah yang memilikinya. Tetapi manusia memiliki kebebasan untuk memilih apakah melakukan yang patut atau bukan. Apakah melakukan apa yang kudus atau tidak. Di sini Allah tidak menetapkan. Yang ditetapkan oleh Allah adalah standarnya. Apa yang baik dan yang tidak baik. Yang patut dan yang tidak patut. Allah yang menetapkan. Manusia tidak bisa dan memang tidak boleh menetapkan. Di sini manusia bukan makhluk bebas. Manusia terikat oleh tatanan Allah. Dan di dalam kedaulatannya Allah bukan hanya menetapkan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Apa yang patut dan yang tidak patut. Allah juga menetapkan bahwa manusia harus menentukan, memilih. Bukan Allah yang mengatur dan mengendalikan manusia. Kalau seseorang sudah memiliki pandangan atau premis atau asumsi dasar bahwa Allah sudah menetapkan segala sesuatu, bahwa si A ditetapkan memilih apa yang baik, sedangkan si B atau kelompok yang lain tidak ditetapkan untuk itu. Maka berarti manusia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan keadaannya. Kebebasan tidak ada sama sekali di sini. Kebebasan dalam arti yang sebenarnya tidak ada jika demikian. Kalau Allah yang membuat seseorang memilih apa yang baik atau yang patut dan membiarkan yang lain, maka kebebasan hanya sebuah kata di mana pengertian bebas hanyalah sekedar sebuah pernyataan. Dalam hal ini manusia tidak memiliki kebebasan. Sebab kalau Allah yang menetapkan atau menentukan seseorang memilih, maka segala sesuatu sudah dinaskahkan oleh Allah. Diskenariokan oleh Allah. Ini berarti semua keputusan dan pilihan
serta segala tindakan manusia memang sudah dirancang oleh Allah sehingga manusia hanya menjalaninya saja. Dan itu biasanya dikenal sebagai takdir. Dan teologi Kristen, teologi Alkitab tidak mengajarkan itu sama sekali. Saudaraku sekalian, manusia bukan seperti robot yang dalam tindakannya dan keinginannya diatur oleh pihak di luar dirinya. Sehingga semua keinginan, dorongan hati dan keputusan serta pilihannya dikerjakan oleh kekuatan di luar dirinya. Dalam hal ini Allah. Dan sebagian orang Kristen masih memiliki pendirian dan pandangan seperti itu, saudara. Sehingga, saudara, disimpulkan bahwa pada akhirnya mereka yang memang ditetapkan Tuhan untuk tidak binasa, akhirnya masuk surga juga, entah bagaimana jalannya atau liku-likunya. Dengan demikian, menurut definisi ini, kebebasan berarti tidak akan membuat manusia meleset dari skrip atau skenario yang telah disusun. Jadi hidup ini ibarat sandiwara. Kisah yang bergulir telah diatur sedemikian rupa. Alur ceritanya sampai pada akhir ceritanya. Dalam hal ini semua pemain yang ada di dalamnya, termasuk Allah sendiri telah diplot alurnya. Jika demikian sebenarnya manusia tidak perlu lagi mempersoalkan apapun. Manusia tidak perlu mempersoalkan apapun sebab apapun telah dikerjakan oleh Allah. Kalau masih saja orang bicara mengenai kebebasan, sementara ia berpendirian bahwa Allah menetapkan nasib kekal seseorang, maka kebebasan yang dibicarakan itu kebebasan yang aneh, kebebasan yang absurd. Dan kita sebagai manusia tidak pernah bisa mengenal kebebasan semacam itu. Kebebasan yang dipaksakan. Alkitab tidak pernah berbicara kebebasan seperti ini. Nah, nanti sepanjang pembahasan saya, ya, baik hari ini di minggu-minggu berikut akan menggali hal ini. Saudara, perhatikan orang-orang yang berpendirian bahwa Allah sudah menetapkan nasib kekal seseorang. Ia tidak akan bisa membela pandangannya itu tanpa definisi yang dibuat sendiri, istilah-istilah yang dibuat sendiri, ilustrasi-ilustrasi yang dibuat sendiri dengan dukungan berbagai pandangan filsafat dunia. Dan hal itu mengesankan seakan-akan pandangannya benar. Padahal itu pandangan yang dipaksakan. Harus banyak menulis buku sebagai satu usaha untuk membangun pandangan tersebut agar terkesan argumentatif. Tetapi argumentasi orang yang berpandangan bahwa Allah menetapkan nasib kekal seseorang itu cenderung hanya mengisi pikiran intelektual dan kurang membangun sebuah implikasi dari apa yang dikemukakan. Sehingga tidak membangun sebuah kehidupan yang diarahkan untuk berimplikasi hidup tidak bercacat, tidak bercelah.
Ya. Tanpa disadari pandangan seperti ini menggiring pada pertobatan yang tidak natural. Tidak natural. Bagaimana bisa natural kalau segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah? Biasanya pertobatan yang dipahami mereka hanyalah pertobatan intelektual atau dalam pikiran yang lebih imajiner atau fantasi sifatnya. Kebenaran, maksud saya, ajaran-ajaran seperti ini tidak dapat diimplementasikan secara proporsional dan wajar. Sebab kalau Allah sudah menetapkan secara sepihak nasib kekal seseorang dalam kedaulatannya yang mutlak, maka tidak bisa dikatakan natural. Naturalnya begitu, tapi itu bukan natural, saudara. Sebab tidak ada dinamika dalam hidup manusia. Dinamikanya itu ya gitu, tapi kaku. Beda kalau kita meyakini atau berpandangan bahwa manusia memang memiliki kebebasan untuk menentukan nasib kekalnya. Dan itu kedahsyatan manusia. Allah yang menciptakan manusia itu juga Allah yang bebas. Ya, maka manusia yang diciptakan segambar dengan dia juga manusia yang harus bebas. Memang bebasnya manusia tidak sama dengan bebasnya Allah. Tadi sudah saya katakan, manusia tidak bisa bebas sebebas-bebasnya. Karena yang menetapkan apa yang patut dan tidak patut, atau mudahnya yang positif dan negatif itu Allah. Ukurannya ada pada diri Allah, bukan pada manusia. Tetapi manusia harus mengerti ukuran itu. Mengerti ukuran itu, lalu manusia harus memilih. Nah, di situ baru hidup manusia berdinamika. Berdinamika dalam relasi atau hubungannya dengan Allah. Sebab kalau Allah menetapkan nasib kekal seseorang, ya untuk apa manusia harus mengerti kehendak Allah? Lalu seberapa masing-masing diberi porsi pengertian atau pengenalan akan Allah yang membuat dirinya itu bebas dari neraka? Tidak ada dinamika yang natural. Bila kita mau menemukan pengertian kebebasan yang sejati, kita harus melandaskan kepada Alkitab secara jujur dan objektif. Dan setelah kita belajar hal ini, saya berharap saudara memiliki kegentaran akan Allah. Dan kegentaran akan hidup ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan dengan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah ini. Saya memiliki kegentaran yang lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Benar, saudara. Apalagi kalau sudah ada di situasi dini hari, semua lelap tidur, kegentaran saya makin besar. Betapa mengerikan hidup ini. Kita ini adalah makhluk kekal. Sementara kita harus menentukan nasib kekal kita. Wah, gak boleh main-main. Gak bisa main-main kita, saudaraku. Baru kita melihat hidup kita masa lalu, kita takut. Ceroboh sekali. Hanyut dengan keinginan daging. Hanyut dengan ambisi-ambisi atau keinginan-keinginan mata, keinginan hati kita. Iya, saudara, kita harus melihat Alkitab secara jujur dan objektif. Dan kita menemukan kebenaran yang membuat kita gentar akan Allah. Gentar, saudaraku. Makin sering saya berdoa atau mengucapkan kalimat
Tuhan lindungi aku. Makin sering, saya makin sering berkata, Tuhan lindungi aku. Dulu tidak sering, saudaraku. Sebab saya merasa bahwa ya Tuhan pasti jagai, Tuhan pasti lindungi. Tetapi kalau jujur, kita orang-orang yang tidak bisa melindungi diri kita sendiri. Bagaimana Allah melindungi kita kalau kita tidak melindungi diri kita sendiri? Kalau Alkitab mengatakan, maksud saya menunjukkan, ada orang-orang yang ditolak oleh Allah karena tidak melakukan kehendak Bapa. Dia tidak melindungi dirinya kan? Dan kita kan tahu kan, waktu kita berbuat tidak tepat, Tuhan seakan-akan diam loh. Tuhan seakan-akan tidak ada loh. Tuhan senyap loh. Tetapi ada perhitungannya loh. Dan itu menentukan nasib kekal kita. Dan itu menentukan nasib kekal kita. Dalam hal ini saudaraku, saya berharap saudara menghayati, ya, manusia itu makhluk kekal. Ya, di Kejadian pasal 2 ayat 7, Allah mengembuskan nafas itu kekekalan. Nismat khayim, itu kekekalan. Kitab Kejadian telah meletakkan landasan pengertian kebebasan kehendak yang benar. Kitab Kejadian mengungkapkan hal ini dengan sederhana tapi cerdas, jujur dan jelas. Tuhan menaruh pohon di tengah taman Eden, menunjukkan dengan sangat jelas bahwa manusia diberi kehendak bebas. Itu sudah mestinya tidak bisa dibantah. Kalau sampai ada orang yang berpendirian bahwa Allah menetapkan orang untuk tidak akan masuk neraka, artinya nasib kekalnya ditentukan. Wah, betapa jahatnya Allah yang menciptakan pohon yang membuat manusia memberontak dan bisa terbuang dari hadirat Allah selamanya. Dalam kehendak bebasnya manusia harus memilih. Harus memilih. Manusia tidak bisa tidak memilih. Dia harus memilih antara kehidupan dan kematian. Dia harus memilih dari kerelaan kehendaknya. Apakah taat atau tidak taat. Jangan anggap sepele. Jangan anggap remeh hal ini. Sekarang Anda sedang diperhadapkan kepada keputusan. Anda sedang diperhadapkan kepada pilihan. Dan dalam pengertian bebas, Allah membiarkan manusia menentukan sendiri pilihannya tanpa intervensi dari pihak manapun. Bahkan dari pihak Allah sendiri. Tidak ada intervensi. Dalam pengertian bebas yang benar, Allah juga membiarkan ular hadir di tengah taman itu sebagai personifikasi iblis atau Lucifer yang mencobai, membujuk serta ya mendorong manusia melakukan apa yang melanggar kehendak Allah. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Jelas Allah berkata, kamu jangan makan buah ini. Dan Allah tidak mengulangi perintah itu. Bahkan ketika Adam dan Hawa mendekati taman itu, maksud saya mendekati pohon itu yang ada di tengah taman, di Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Allah tidak berusaha menghindarkan manusia dari kejatuhan. Ya. Allah tidak menghindarkan manusia dari kejatuhan.
Allah tidak mendorong, tapi Allah juga tidak mencegah. Allah memberikan peringatan, jangan makan buah itu. Setelah itu, giliran musuh yang berkata, makanlah. Dan Allah tidak mengulangi lagi. Jangan ya, enggak. Jadi kalau Tuhan memberikan kita firman, kita tahu Tuhan tidak mengulangi. Sekarang giliran musuh akan menawarkan. Ngeri enggak saudara? Ngeri. Nah, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, Tuhan memberi kita kesempatan. Ketika kita gagal, Tuhan masih beri kita kesempatan. Tetapi kalau gagal terus, Allah bisa tidak memberi kesempatan lagi. Jadi saudara, bukan hal yang mudah. Kalau tahu begini, aku enggak jadi manusia Pak dulu Pak. Oh ya, saya juga bisa ngomong begitu. Kalau tahu begini, aku tidak mau jadi manusia. Saya juga bisa ngomong begitu. Tapi siapa kita berani bicara begitu? Nah, sekarang kalau kita memiliki kesempatan untuk memilih apa yang baik, yang patut, yang mendatangkan damai sejahtera, yang mendatangkan kehidupan, kenapa kita tidak memilih? Dan itu kabar baik. Hidup di dunia yang singkat ini, kita pakai ini. Kesempatan ini untuk memilih apa yang baik. Jadi ini kabar baik saudaraku. Sebab Allah tidak menetapkan kita secara sepihak masuk surga atau masuk neraka. Kita yang memilih. Kita yang menentukan destiny kita. Dan itu menyenangkan. Suatu hari saudara ketika Tuhan singkapkan kebenaran ini, suatu malam ya, biasanya saya dini hari berdoa, hati saya gembira sekali. Aku bisa hidup suci. Aku bisa berkenan di hadapan Bapa. Aku bisa. Tidak ada yang bisa menghalangi aku. Memang tidak bisa. Tidak ada yang bisa menghalangi saudara. Yang menghalangi saudara dan saya itu diri kita sendiri, saudara. Jadi sekarang saudara mau sukses atau gagal itu saudara sendiri yang menentukan. Tapi saya sedang bicara soal nasib kekal ya. Ini bukan bicara mengenai nasib kita di bumi. Di bumi apapun yang terjadi jadi baik. Kalau kita menetapkan hati untuk pulang ke rumah Bapa dan menjadi manusia yang berkenan. Artinya kita mengasihi Allah. Maka segala sesuatu bisa dijadikan baik oleh Allah. Dan itu membahagiakan kita. Tapi kalau orang meyakini Allah menetapkan sekelompok orang masuk surga. Yang lain tidak jelas. Tidak ada dinamikanya. Di sini loh dinamikanya ini, saudaraku. Kalau kita berkata pegang tanganku ya Allah, itu berarti tanpa pimpinanmu aku jatuh. Tetapi kalau engkau pegang tanganku, aku tidak mencoba untuk meronta keluar dari peganganmu. Ada orang berkata pegang tanganku ya Allah, tapi dia tidak memberi tangannya. Bagaimana Allah mau pegang? Atau dia memberi tangannya, dia meronta-ronta. Tidak bisa dipegang oleh Allah. Contohnya siapa? Istri Lot. Dipegang loh oleh malaikat itu. Dia menoleh ke belakang. Ada ruangan, ada peluang untuk tetap menolak. Sudah dipegang tangannya, ditarik keluar Sodom, kepalanya masih noleh ke belakang. Bisa.
Itu berarti Allah tidak memaksa orang selamat. Tapi iblis juga tidak bisa memaksa orang masuk neraka. Sama seperti bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, saudara. Yang dikatakan dalam firman Tuhan, semua itu menjadi contoh bagi kita. Semua itu menjadi contoh bagi kita. Di 1 Korintus 10 itu Israel sebagai peringatan. Di ayat yang ke-6 dikatakan semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Pasti paralel dong. Kegagalan sebagian besar orang-orang Israel yang keluar dari Mesir sehingga tidak sampai ke Kanaan. Bukan Allah yang menetapkan, bukan karena kegagalan Allah, bukan karena ketidakmampuan Allah, bukan karena Allah tidak berdaulat. Tetapi manusianya yang tidak menuruti apa yang Allah kehendaki. Yang dikatakan dalam kitab Ibrani, tidak dengar-dengaran. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Menginginkan hal yang jahat. Ini kan artinya yang mengingini siapa? Manusia itu. Jangan kemudian sudah berkata Tuhan juga sih yang mengeraskan hati. Itu Firaun dikeraskan. Kasus Firaun tidak bisa dikenakan kepada semua manusia. Dan nanti saya akan bahas mengenai Firaun ini, saudaraku. Jadi orang tuh sering berpikirnya tuh konyol. Allah keraskan hati Firaun. Padahal kalau kita lihat detail kisah tersebut, Allah sudah berkata kepada Musa, Firaun tidak akan mengizinkan kamu keluar. Jelas kan? Jelas kan? Karena Firaun memang jahat. Ya. Tuhan memberikan tanda di depan Firaun, tongkat jadi ular. Firaun juga bisa buat. Jadi mujizat dan tulah awal, tanda awal, ahli-ahli sihir Mesir hebat loh, bisa. Walaupun nggak bisa menyamai Allah. Itu membuat Firaun jadi keras kepala, keras hati. Kalau diberi tulah, lalu Firaun menipu Musa dan menipu Allahnya Musa dengan berkata, tarik cabut tulah ini nanti kau kuizinkan keluar dari Mesir. Itu diplomasi, pura-pura. Setelah tulah diangkat, Firaun berkata, nggak jadi. Berulang-ulang. Sampai 9 kali itu. Berapa kali itu? Yang ke-10 udah nggak ada ampun. Anak sulung dibunuh. Berulang-ulang, keras hati. Sementara orang kena barah sampai tidak bisa bangun termasuk ahli-ahli sihir. Firaun tidak disebutkan kena. Keras hatinya. Tuhan mengeraskan dengan cara begini supaya matang dia. Jadi kalau suatu hari Allah diadili seandainya, Allah tidak salah. Seandainya Firaun waktu kena tulah 1, 2, 3 lalu bertobat, mungkin beda. Tapi Tuhan sudah tahu dia tidak akan. Udah terlalu jahat. Beda loh dengan Firaun zaman Abraham. Dia mengambil Sarah. Tuhan geprak dengan 1 kali tulah. Sudah sadar. Ini Firaun yang 1 zaman Musa ini memang kurang ngajar. Lalu jangan kita membuat rumus Tuhan mengeraskan hati. Kalau Tuhan mau mengeraskan hati, siapa yang lawan Tuhan? Mana Tuhan mengeraskan hati, saya tanya. Itu misalnya Firaun. Coba lihat konteks Firaun. Jangan karena kita sudah punya premis atau asumsi atau pandangan bahwa Allah menetapkan nasib kekal orang yang masuk surga, maka dibuatlah rumusan Allah mengeraskan hati orang yang mau dikeraskan, Allah membelas kasihani orang yang mau dibelas kasihani.
Saudara, manusia begini saja, manusia ini itu nggak sehat. Itu manusia nggak sehat. Misalnya nih, punya anak 3, aku sayang sama yang tengah. Alasannya apa? Suka-suka gua pokoknya sayang sama yang tengah, nomor 2. Tapi kenapa? Pokoknya gua sayang sama yang tengah, diam loh. Itu saja gila itu orang tua. Bisa sih manusia begitu, orang yang kurang waras. Allah itu bertanggung jawab atas semuanya. Tidak berlebihan loh. Orang bisa berkata, aku tuh gak ingin diciptakan. Siapa yang suruh saya ada? Saya tidak diminta pertimbangan jadi manusia. Lalu jadi manusia, tidak dipilih masuk surga. Coba saudaraku, bagaimana bisa mengakui Allah itu baik? Kecuali semua diberi kesempatan untuk menentukan nasib kekalnya. Lalu ada orang yang tidak mau. Nah, tidak mau memilih apa yang baik. Itu bukan salah Allah. Mungkin ada yang berkata lagi, tapi Pak, Tuhan sudah tahu kok siapa yang selamat, siapa yang tidak. Siapa yang bakal menerima anugerah dan yang tidak. Jangan menghubungkan kemahatauan Allah dengan pikiranmu. Kamu bukan hanya tidak etis, kamu bodoh. Sebab kamu tidak bisa menyamai Allah. Jadi kalau bangsa Israel gagal di padang gurun, jangan kita berkata Allah yang mengeraskan. Sebab apa? Ibrani 3 ayat 7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Di mana moyangmu mencobai aku dengan jalan, menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Roh Kudus bicara, jangan keraskan hatimu. Jelas bukan Roh Kudus dong. Ya, bukan dong. Orang itu sendiri. Misalnya orang berkata, jangan nyemplung ke air itu ya. Dia dorong. Jatuh. Jangan jatuh, jangan main-main di air ini. Dia dorong. Mas bayangkan kalau Allah dituduh begitu. Itu melecehkan Allah. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Ibrani 3 ayat 15. Nah ini kan jelas. Bukan Allah yang mengeraskan hati. Tapi di kisah Firaun, Pak, nanti saya bahas. Kita lihat maksudnya. Jadi kita sekarang yang harus tidak mengeraskan hati. Nih saya kasih tahu saudara. Ya saya juga sudah jalan dengan Tuhan sekian lama ya. Saya tentu punya kekurangan dan kelemahan-kelemahan tertentu. Saya sudah berdoa, Tuhan jangan sampai aku bikin salah ini ya Tuhan. Tolonglah aku. Tetap bikin salah. Dan itu berulang-ulang dan bertahun-tahun. Tahu gak kuncinya apa? Udah, itu tidak perlu kamu doakan. Itu tidak perlu kamu doakan. Kamu tidak bisa hanya berdoa. Kamu harus melangkah. Tuhan tolong supaya aku sabar Tuhan. Jangan aku kasar begitu. Tetap kasar. Tetap kasar. Bertahun-tahun. Karena saya memang serius mau hidup benar. Ada beberapa item hidup saya yang saya benahi. Saya berdoa saudara. Aduh saudara. Saya berdoa minta Tuhan aku ingin hidup tidak bercacat. Tidak bercela. Bunuhlah aku kalau aku berbuat salah. Tetap bisa bikin salah. Karena itu tidak bisa diselesaikan dengan permintaan doa. Sebab kalau sampai kita berdoa lalu kita bisa berhenti berbuat dosa. Itu berarti Allah mengambil alih tanggung jawab kita.
Kita yang harus punya tanggung jawab. Waktu kita lagi mau marah, kita harus berkata, diam kamu. Jangan marah. Jaga mulutmu. Kita sendiri. Jadi kalau kita berkata, jagaku Bapa, lindungi aku. Bagian Bapa pasti ada. Pernyataan itu sebagai janji bahwa aku bersedia Bapa. Aku tidak minta kau lindungi hartaku, reputasiku, atau karirku. Ini yang kurindukan. Supaya aku hidup tidak bercacat, tidak bercela. Itu baru benar, saudaraku. Ya, jelas ya saudaraku. Mengerikan hidup ini. Saudara ya, jadi makhluk manusia itu luar biasa. Kalau saudara mau memilih, aku ikut engkau Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu. Aku hanya mau melakukan apa yang kau ingin aku lakukan. Komitmen, tekad. Dengan kehendak bebasmu, Anda sukses. Tapi untuk mewujudkan itu juga perlu pergumulan. Ini kalau pengalaman pendeta nih, pengen tahu saya kasih tahu. Ini kan sudah ribuan kali saya khotbah saudara. Saya berkali-kali, sekarang sudah hampir tidak ada. Dulu, sekarang pernah sekali-kali bisa. Saya kecewa. Saya khotbah, saya minta diurapi, saya berdoa, tapi waktu di mimbar tidak diurapi rasanya. Kacau khotbahku, tidak jadi berkat. Saya kecewa. Besok lagi saya berdoa, Tuhan urapi aku. Gagal lagi. Kadang-kadang nih saya benar-benar punya perasaan marah terhadap Tuhan. Dan kalau sudah begitu cenderung untuk berbuat salah. Mau suka-suka sendiri. Allah tidak mengurapi aku. Kenapa aku dibiarkan? Kenapa kau tinggalkan aku Tuhan? Di mimbar nih waktu khotbah, kita rasa hadirat Allah tipis, kita jadi kayak culun. Orang lihat kita, bukan kita melayani orang, orang melayani kita. Karena tidak berbobot atau tidak diurapi, lalu orang ya dengar saja, kasihan ini pendeta khotbahnya berantakan. Stres kita, kecewa, berdoa, masih kadang-kadang gagal. Tahu nggak kenapa saudara? Kita sendiri waktu di mimbar jaga perasaan, tetap jaga hati, jangan sombong, jangan ucapkan kata yang tidak patut. Kita yang harus menjaga. Urapan Tuhan tidak akan mengambil alih kebebasan kita. Belum kehidupan kita setiap hari, kesucian kita, menentukan kualitas kita di mimbar. Kalau dulu kan setiap kali mau khotbah, urapi aku, pakai aku. Nggak dipakai. Kalau kita berdoa urapi aku, ternyata diurapi, walaupun kita sembarangan, Tuhan mengambil alih tanggung jawab kita. Kalau dulu kan saudara, ada lagu yang itu kan yang berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Wah itu mantap sekali loh. Tapi tetap gak diurapi. Urapan tidak mengambil alih atau menghilangkan kebebasan individu. Sampai segitunya loh saudara. Apalagi untuk hal-hal lain. Wah pasti kebebasan individu menentukan takdirnya. Kedahsyatan hidup manusia itu mengerikan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita rileks-rileks, tenang-tenang, sembarangan, padahal kita menghadapi kekekalan. No. Itu setan, itu kuasa gelap itu membuat manusia tidak alert, tidak waspada. Iya, bahkan pendeta kita yang aktif di gereja saja juga bisa meleset.
Dan yang saya pahami saudara-saudara mau paket kilat atau paket tidak kilat tergantung saudara. Memang semua tetap dalam proses, tapi kecepatan pertumbuhan seseorang, percepatannya tergantung individu, saudara. Tetap tergantung individu. Jadi keputusan manusia itu berharga di mata Allah. Berharga. Kalau manusia tidak memiliki kehendak bebas, manusia menjadi tidak berharga. Keputusan manusia tidak bernilai. Jangan bicara mengenai penghakiman, jangan bicara mengenai upah. Kalau manusia tidak memiliki kehendak bebas, kita tidak bisa bicara sama sekali dinamika hubungan antara Allah dan manusia itu, saudara. Ya. Dan saudara bisa melihat satu kenyataan, saudaraku. Kalau manusia, saudara, sampai tidak memiliki kehendak bebas, maka Allah yang memiliki kisah sendiri, manusia tidak memiliki kisah. Dan di sini hebatnya manusia yang diberi Tuhan kehendak bebas, sehingga manusia bisa bernilai. Kalau Tuhan berkata kau berharga di mataku, karena kamu bisa mengatakan aku cinta padamu dengan kebebasan dari kehendaknya sendiri. Aku mencintai engkau ya Allah, aku memilihmu ya Bapa. Menjadi berharga. Lebih berharga dari kalau manusia itu mengatakan itu, kan Allah yang mengatur. Allah yang kutak-katik hatinya, lalu bisa berkata, aku mengasihi engkau ya Allah. Nah itu tidak berharga, saudara. Cintanya tidak bernilai, tidak natural. Dinamikanya tidak ada, saudara. Makanya hebatnya di sini loh manusia itu. Kekal dan menentukan nasib kekalnya, takdirnya itu. Iblis tidak bisa memaksa orang masuk neraka, Tuhan juga tidak memaksa orang masuk surga. Iblis tidak bisa memaksa kita tidak mencintai Allah, Allah juga tidak memaksa kita mencintai Dia. Tapi kalau kita bisa memilih aku mencintai Allah, kita menjadi berharga. Dan itu kabar baik. Makanya kalau doa sengaja pada keheningan di mana semua orang sudah lelap tidur, saya mengangkat tangan, saya mau teriak, seakan-akan saya teriak, Tuhan, Tuhan, aku masih bangun atau aku sudah bangun, Tuhan, aku di sini, aku memanggil-manggil namamu. Ya kalau dikatakan seperti kasarnya itu mau cari muka. Seperti cari muka, tidak apa-apa, aku mau mencuri hati Allah. Aku mau memikat hatinya. Bahkan kita bisa berkata, Tuhan, aku boleh yang menjadi tamu VIP-mu. Nanti kalau aku meninggal dunia, aku boleh minta engkau jemput aku. Engkau perintahkan malaikat yang kudus ya, untuk menjemput aku. Tidak berani ya. Kalau dulu Tuhan Yesus jemput aku, dulu begitu. Sekarang kita tahu siapa Dia, Rajaku. Tidak layak aku dijemput Raja. Aku dijemput malaikatnya saja. Dan aku minta Tuhan, kalau ibarat sebuah pesta, ada buku tamu, aku sudah tercatat di situ. Kan kalau kita mendapat undangan pesta nikah, ya pesta perkawinan gitu saudara, untuk tamu-tamu VIP itu ada kartu khusus ya.
Lalu kita datang tunjukkan kartu itu, kita nanti dibawa ke di sini Pak, di meja nomor 21 Pak, di situ ada nama Bapak. Nah saya itu aku minta, boleh dong. Aku mengatakan, Tuhan aku tidak mau kemana-mana, aku hanya mau di hadirat-Mu. Aku memilih, boleh dong. Aku tidak memilih kemana-mana, aku memilih Engkau, aku memilih hadirat-Mu. Aku memilih pulang, aku memilih berkemas-kemas. Boleh dong, bisa. Nah orang-orang yang tidak mengerti kebenaran akan berkata, memang Pak Eres dipilih kok. Rasanya saya berjuang loh untuk bisa begini. Memang Pak Eres dipilih. Enggak, saya berjuang loh. Kalau enggak, saya juga pengen pilih yang lain loh. Saya bukan mengecilkan arti Roh Kudus. Saya tahu Roh Kudus pimpin saya, tapi saya bisa menolak loh. Dan dalam fakta hidup setiap hari saya sudah menolak loh. Makanya saya katakan, Tuhan aku telah menyakiti Engkau di tahun-tahun yang panjang. Ke depan tidak lagi. Ini keputusan dan pilihanku. Ya karena Pak Eres ditentukan. Rasanya enggak, aku memilih. Dan untuk bisa memilih ini saya berjuang loh. Kadang-kadang jatuh bangun loh. Untuk bisa memindahkan hati di surga, enggak pilih dunia. Setengah mati loh. Seperti kehilangan nyawa kita. Kalau Daud berkata selidiki aku, itu kan bukan Allah yang kutak-kutik hati Daud. Daud yang kutak-kutik hatinya. Lalu Tuhan lihat hatiku. Kalau Allah yang kutakuti, kita nggak usah tanya, Tuhan selidiki hatiku. Tuhan yang bikin hatiku macam apa? Kau yang bikin. Tapi karena aku yang bikin sendiri, aku berkata selidiki aku. Kau yang menguji. Engkau yang selidiki setiap insan. Loh kok bisa loh Tuhan kutak-kutik hati orang, maka dia bisa mengasihi Tuhan. Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Roma 8 ayat 28. Supaya serupa dengan Yesus. Nah kalau begitu yang satu dikutak-kutik bisa mengasihi Allah, yang lain gak dikutak-kutik, gak digarap Allah. Wah, Allah macam apa itu? Jangan dong. Jangan dong fitnah Allah begitu dong. Allah yang baik kok difitnah begitu. Gak boleh begitu. Saudara harus memilih. Jangan lagi ngurusin masalah sakit yang gak sembuh-sembuh. Ngurusin ekonomi yang tidak pulih-pulih. Yang penting kita masih bisa hidup, utang belum bisa kebayar. Ya itulah pelan-pelan kita bicara kepada orang yang kepadanya kita berutang, lalu kita jalani baik-baik. Semua bisa dijalani kok. Yang penting kita bisa hidup dari hari ke hari. Lalu yang penting hati sang Khalik yang memiliki kehidupan bisa kita senangkan. Itu baru namanya memuliakan Allah. Ayo saudara. Saudara mungkin berkata, ya Pak Eres sih tidak punya masalah seperti kita. Umur saya sudah 61 tahun. Ini sudah melewati banyak masalah saudara. Kalau saya beberapa kali dalam hidup ini mengalami masalah berat sampai tangan saya gemetar tengah malam. Bangun gini, aduh gemetar. Takut, aduh berat ini masalah ini. Ya saya kan bukan manusia yang datang dari planet mana. Saya di bumi juga dengan segala persoalannya. Tapi pokoknya saya memilih Tuhan. Dengan itu Tuhan akan membuat jalan kita juga terbuka. Supaya kita ini bisa melayani Tuhan tanpa gangguan saudara. Saya berharap kita tidak kehilangan kesempatan untuk berubah. Allah tidak pernah menjadi penyebab atau kausalitas kejahatan. Allah tidak pernah menjadi kausalitas kejahatan atau dosa. Allah tidak pernah menetapkan manusia untuk jatuh dalam dosa dan melakukan kejahatan. Jadi Allah menciptakan satu mesin dalam tanda kutip manusia dengan kemampuan untuk bisa bergerak ke kanan atau ke kiri berdasarkan manusia itu sendiri. Dan pattern ini sudah pernah ada di surga, yaitu pada Lucifer. Dahsyat itu saudara.
Kitalah makhluk itu. Manusia. Di surga pernah terjadi itu. Allah menciptakan satu makhluk yang bisa kanan atau ke kiri bebas. Dan Allah dalam kerelaan kehendaknya. Dan disitulah kedaulatan Allah. Dan itu misteri. Kenapa Allah buat begitu? Ya suka-suka dia. Yang mulia Allah semesta alam. Sekarang bagian kita. Tidak tanya kenapa kau buat begitu. Tetapi yang kita persoalkan, aku harus buat yang baik. Karena ia memberi aku kehendak bebas ini.